Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Petugas pemadam kebakaran masih bekerja keras memadamkan bara api di bawah tumpukan sampah TPA Suwung. Jalan di kawasan wisata Sidemen dan Candi Dase Karangasem jadi ajang kebut-kebutan truk. Mencoba kuliner nasi bebek dengan konsep Rijstafel ala kolonial Belanda. Kebakaran di TPA Suwung sudah mulai teratasi. Namun hingga Senin lalu, petugas pemadam masih bekerja keras memadamkan api. Di permukaan api memang sudah padam, namun di bagian bawah tumpukan sampah di kedalaman 10 hingga 15 meter masih banyak bara api sehingga masih memunculkan asap tebal. BPBD bersama instansi terkait terus berupaya memadamkan bara api agar tidak semakin meluas, termasuk dengan metode penggarukan tumpukan sampah dan menginjeksi dengan air. Kisaran 4,5 sampai maksimal di 5 hektar yang masih memunculkan asap. Asap loh, bukan api. Asap kita yakini bahwa di permukaan clear tidak ada api lagi, tetapi kita menduga dan patut diduga karena asap itu berasal dari tumpukan sampah bertumpuk lebih dari 40-45 meter. Kita meyakini bara sekam itu berada di tumpukan terdalam sampah itu. Strategi manajemen asap dengan melakukan garuk sampah dengan alat berat, eskavator, loader, memindahkan dia, memisahkan dia, kemudian ketika ditemukan sumber asap, sumber bara apinya, kita lakukan penyemprotan. Sekali lagi, sejauh ini upaya dan strategi itu efektif kita lakukan. Kepulan asap terlihat muncul di area lahan seluas 4 hingga 5 hektar dari luas keseluruhan sekitar 12 hektar. BPBD Provinsi Bali memastikan pemadaman akan selesai seiring berakhirnya masa tanggap darurat pada 25 Oktober 2023 dan selanjutnya masa transisi akan digunakan untuk proses pendinginan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kebakaran di TPA Suwung menyebabkan sebagian orang harus mengungsi ke kantor kelurahan Serangan. Mereka adalah pemulung yang sehari-hari tinggal di sekitar TPA Suwung. Semenjak TPA Suwung terbakar, mereka terkatung-katung karena TPA ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Pemkot Denpasar terpaksa memulangkan mereka kembali ke daerah asal di sejumlah daerah di Jawa Timur karena mereka tidak memiliki identitas kependudukan Bali. Mereka akhirnya memutuskan pulang secara mandiri tanpa ada paksaan. Sementara warga yang memiliki status kependudukan sah di Bali tetap bisa berdomisili di Denpasar. Jika didata by name by address, sebagian besar adalah ber-KTP non-Denpasar, ber-KTP non-Bali. Kita ada kebijakan ber-KTP non-Bali sampai dengan saat kita tuntas penanganan pemadaman kebakaran TPA Suwung, kita ada kebijakan untuk diantarkan kembali ke daerah asal. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada 3 kabupaten asal mereka, Banyuwangi, Jember, Lumajang. Sudah pulang berarti? Belum kami siapkan bus kendaraan angkut untuk kembali pulang. Mereka sudah melakukan pemulangan diri secara personal dan mandiri. Tersisa sekarang ada 5 kakak, kurang lebih 20 jiwa. Setelah kami data, sesungguhnya mereka murni berasal dari Denpasar, ber-KTP Denpasar. Kewajiban pemerintah daerah Provinsi Kota Denpasar untuk melayani mereka sampai batas waktu yang tidak ditentukan selama masih aktifasi posko pengungsian 1, posko terpadu penyiapan logistik 2, posko terpadu penyiapan layanan kesehatan kepada masyarakat kita yang ada di posko pengungsian. Sejak kebakaran yang melanda TPA Suwung pada 12 Oktober lalu,
BPBD Provinsi Bali mencatat ada 63 orang yang terpaksa mengungsi akibat kabut asap yang timbul dari kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Air bersih menjadi barang mahal bagi sebagian warga di Bali. Pasalnya, musim kering yang panjang menyebabkan sejumlah daerah kekeringan. Kodam 9 Udayana berencana akan membangun 11 sumur bor yang tersebar di Bali hingga Nusa Tenggara guna mengatasi kekeringan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Harvendi Senin lalu mengatakan, pembuatan sumur bor diantaranya dalam proses pembangunan dan sebagian sudah jadi dan sudah dimanfaatkan warga di Kabupaten Gianyar dan Badung. Untuk kekeringan yang terjadi sekarang, kita sedang melaksanakan pengukuran sekarang. Ya memang di Bali kekeringan yang ada sedang berjalan juga, ada beberapa titik yang kita bor, juga di NTB, juga di Kupang, dan yang sedang berjalan sekarang untuk di Bali di Karangasem, di NTB, di Buleleng ya, di Kupang di perbatasan ada 5 titik di Kupang, ada juga di Manggarai, di NTB juga ada. Itu kita berupaya ngebor air dari dalam tanah untuk membantu masa kekeringan. Yang sudah dibor sebenarnya sudah banyak ya dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi semenjak saya berada di sini itu ada 4 tambah 5, 9 tambah 2 lagi yang akan kita proses untuk selama 2 bulan terakhir ini. Saat ini sumur bor sangat penting untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang dilanda kekeringan. Sesuai surat keputusan pejabat Gubernur Bali yang menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.